ini artis sahabat dari Tendang ya. daerah mana ini? Madura. Oh, wes itulah timur sahabat. Timur. Iya, timur Basel. Intinya kita bersilaturahmi lah. Malam ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul gitu. Makanya jangan sampai lupa lah kita bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita. Baik, untuk malam ini berarti kita ini akan ada sesi cerita misteri seputar kisah pribadi sahabat, tentang kisah dari Kang Abi. Baik, Kang Abi bisa nyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah hadir. Saya sama ikuti terus mata ketiga. Baliklah. Baiklah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat untuk sahabat-sahabat mata kuda. Dan Abi malam ini dapat anugerah dari sahabat Asep untuk bercerita. Jadi ceritanya cerita misteri katanya. Oke. Cerita misteri bukan cerita raja yang jauh lain ya. Oke, diawali dari sekitar 8 tahun yang lalu saya dikasih mandat sama bos untuk menempati sebuah rumah, dan kebetulan rumah itu di depan makam. Jadi seumpama mobil masuk mundur itu kelihatan banget, jelas kelihatan, batu-batu nisan tuh kelihatan. Berarti emang dekat sekali ya? Dekat sekali, cuman ke ini saja, antara gapura sama garasi itu cuman sama seberangnya jalan aja. Pada awal-awal masuk itu rumah udah kosong sekitar makam umum manusia dan manusia sama plus kemarin ada yang mati kucing. Kalau lokasi sih sekitar Karawang juga ya, tepatnya di daerah Ketimpal, daerah Pasar Lama. Tuh waktu Abi masuk ke rumah itu udah sekitar 4 atau 5 bulan kosong. Pada awal masuk semua kebetulan Abi jatah ronda malam minggu, jadi gabung sama masyarakat di situ. Masyarakat itu justru banyak yang tanya gitu, Kang Abi ada apa kalau malam gitu. Sebab di rumah itu kalau malam sering terdengar orang nangis, orang mandi. itu nggak punya duit kayaknya nangis. Kayaknya gitu, mungkin minta ongkos, minta pengen pulang. Mungkin romantis. Nah, setelah ya Abi jawab apa adanya, emang nggak ada apa-apa. Dia bilangnya kalau umpama bilang ada nanti banyak lah, justru malah tambah banyak pertanyaan gitu. Udah fokus dipotong, nggak ada apa-apa. Padahal emang cukup lumayan, ada gangguan-gangguan. Tapi emang situasinya waktu 8 tahun yang lalu itu berarti tahun berapa tuh ambil? 2012 lah. 2021. 2012 lah. 2013 sahabat. Itu waktu zaman Firaun Karpeger. masa benar. Ya, waktu zaman 2013 itu lagi mau kiamat itu lewat tuh 2012 ya waktu bumi belum. Ya 2000. Zaman gak jadi. Jadi Depending ya. berarti emang 2008 tahun yang lalu itu pernah mengalami kejadian aneh lah ya, Ya, waktu pertama awal masuk malamnya emang udah ada banyak gitu. Contoh kayak macam ada kayak yang lewat, merasakan ada yang lewat gitu. tapi berdasarkan pengalaman Abi nih, saya pribadi menanyakan nih, pertama kali nih Kang Abi melihat sosok yang Kalau gaib lah, sosok gaib kejadiannya apa, di mana dan seperti apa itu? ya di rumah itu juga. Itu pertama
kali pertama, maksudnya bukan pertama ya, udah beberapa hari. Tepatnya mungkin malam Selasa Pahing, nggak tahu wage lah sih, kayak gitulah pokoknya. Jadi emang malam itu emang nggak bisa tidur gitu, lihat TV udah bosan gitu. Jadi ngelap motor aja gitu. Nah, waktu kejadian ngelap motor itu tiba-tiba gonjreng kayak gitu. Pelan-pelan, Wi. Ini nggak ada backsound nih, Mas. Ada sosok perempuan Nggak motor apa lagi ronda nih? Tadi lagi ronda. Apa? ngelap motor. Foto. Sosok perempuan tiba-tiba muncul di depan, persisnya di setang motor begini. Muka sebelah kayak tapak ban, dan bahkan matanya ada di sini. Ini korban tabrak lari kayaknya. Ya, tabrak lari atau frustasi atau entah. Masih tergolong Tapi lah. motor lunas itu, Bi. Motor Lunas. Pelakunya yang Cuman BPKB-nya nggak laku. pelakunya yang ngelap motor. Ya, kirain kan BPKB-nya di mana gitu. Makanya dideketin ya. Iya, itu yang punya nyariin. Bener. Itu kira-kira sosoknya cakep nggak? Ya cakep, cakep. Sebelah tapak motor, tapak ban gitu. Allah, ini makhluk apa gitu saya tanya, dia nggak ngejawab, cuman hanya terlihat kayak senyum gitu, nggak tahu senyum. Tapi itu lama nggak, Bi? ya durasi sekitar 3 menitan lah. 3 menit. Itu posisi lampu mati apa nyala itu? Nyala. Ya Abi juga sempat ngarenjag loh tadinya mah. Berarti itu jelas banget ya Jelas. sosoknya itu. Bahkan waktu kejadian itu Abi hampir lompat, hampir lari lah gitu. Hampir lari karena emang takut, kaget lah, kaget. Kalau kamu sih enggak ya, mungkin kaget. Tapi emang sih ya, Bi, maksudnya ya rasa takut pada diri itu sebenarnya Ada. Ketika kita dalam situasi yang enggak tahu lah akan terjadi hal seperti itu, ya kita wajar dia kaget seperti itu. Kaget. Takut juga ada, sempat mau lari, Loncatan tuh. loncatan hampir eta Masa. tabrak lah. Hampir ketabrak pantau gitu. Nah, cuman ya bisa menguasai diri lah, istilahnya bisa menguasai diri. Akhirnya saya tanya gitu, kamu siapa? Tapi dia nggak jawab. Itu malah senyum. Itu waktu motor yang mana? Motor yang ini, yang Vario ini, Matic. yang Matic. Nyampein sesuatu nggak? Enggak, cuman senyum aja, senyum terus. Cuman enggak bilang gini gitu, enggak. Cuman senyum aja, senyum. Enggak pernah bilang apa-apa. Jadi sahabat, berarti Kang Abi ini pertama kali merasakan hal seperti itu di 8 tahun yang lalu, sahabat. Ya mungkin dari sahabat 8 tahun yang lalu juga pernah merasakan, ya mungkin itu seangkatan. Seperti itu, sahabat. Jadi emang intinya ya jika kami semua ya, merasakan dia namanya eksplorasi kita lah, penelusuran itu ya sebenarnya kita merasakan gitu, sahabat. Tapi kan aktualnya ya apa yang kita lihat atau yang kita ungkap tidak sesuai dengan cerita masyarakat itu, ya walau juga gitu kan. Dan apa yang diceritakan oleh masyarakat ketika liputan itu yang nggak bisa jadi patokan bahwasanya emang di lokasi-lokasi itu ada seperti itu. Iya, betul. Begitupun sama pengalaman Kang Abi ini. Kang Abi ini ya luar biasa sih, kalau saya mengalami seperti itu ya sama, Bi, kaget juga. Kaget sempat mau lari. Itu kemungkinan kalau saya ngalamin, Bi, itu motornya yang lari, Bi. Nah, kalau saya berpikir begini, sahabat Asep, justru saya berpikir begini, kalau saya lari takut motor saya diambil. Nah, benar. Makanya saya balik lagi gitu. Wah, lu bahaya takutnya gitu. Jadi makanya Pak udah nggak usah lari lah, takutnya motor saya diambil kan. Ya seperti itu, sahabat.
merasakan gitu kan. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman semua ini, bahwasanya emang ya Allah itu benar menciptakan adanya makhluk-makhluk jin seperti itu benar. Kita harus mempercayai itulah, bahwasanya emang ya kita hidup berdampingan dengan mereka. Ya terus ketika kejadian di 8 tahun yang lalu itu ada sedikit trauma nggak Bi? Apa menambah rasa takut Abi atau merasa wah udahlah dia emang begitu doang gitu? Kalau misalnya trauma sih enggak ya, cuman emang justru malah kebalikannya, udah terbiasa. Tapi sempat penasaran dia. Sempat penasaran juga ada, cuman rasa takut lebih gede pasti. Contoh, kalau di kamar bau wangi-wangian, saya pergi ke ruang tengah. Kalau di ruang tengah masih ngikutin, saya pergi ke depan. Lagi itu nggak Bi? Sakit perut apa? Ya kayaknya sih mungkin dia mau buang angin. soalnya bau wangi-wangian begitu, mungkin dia makan kembang atau bunga apa, mungkin jadi kalau kentut wangi kayaknya. Makanya saya kadang-kadang suka takut gitu kan. Kalau umpama masih takut ya terpaksa saya keluar dulu, keluar rumah, dari hal-hal cari inspirasi lah, kira-kira lupa gitu, biar bisa lupa. Kalau saya lebih ditutupin pakai sarung saya Bi, kalau ketakut gitu. Guys sahabat, ya luar biasa nih cerita Kang Abi inilah, buat jadi pengalaman juga ya Bi ya. Itu pengalaman saya sendiri. Nah, kalau pengalaman ya dialami oleh teman saya sama di rumah itu juga, cuman memang waktunya yang berbeda, sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu dia tuh datang ke rumah. Berhubung mau pulang ke Tasiknya udah malam, mobil udah nggak ada, jadi paksa nginep di situ. Ya nginep. Itu maksudnya luas Bi, area rumahnya luas, lumayan gede, ruangan. Itu waktu kejadian Abi itu emang sendirian? Sendiri. Nempatin itu Sendiri. Oh sendiri. Kamar 4 dan di atas juga ada loteng gitu. Ya intinya Abi sampai sekarang pun ya insya Allah jadi buat pelajaran bener ya Bi ya. Jadi emang malu-malu kayak gitu kita ada terus juga emang yang nggak bisa kita mengikuti rasa takut kita berlebihan gitu Bi ya. Itu sahabat, jadi emang malu-malu seperti itu ya kita nggak perlulah yang namanya kita terus menanam rasa takut. Itu nggak bisa kita. Kalau rasa takut itu emang ada, cuman jangan terlalu paranoid lah. Jangan terlalu paranoid, sebab kita ambil sisi hikmahnya gini, kita sama dia itu berdampingan, cuman versi yang berbeda. Versi dia alamnya lain, kita juga alamnya nyata. Beda sama Facebook, itu dunia maya. Masya Allah. Saya kaget gak dekat pohon itu sahabat. Tiba-tiba muncul. Aman. Enggak aman. Baik sahabat, sekali lagi ya ini pengalaman Kang Abi sahabat. Ya kemungkinan juga nanti akan ada pengalaman dari rekan-rekan yang lain, dan bintang tamu kita ini nanti akan mengungkap pengalaman ini. Kayaknya ini udah lintas Sumatera ya. Mantap tuh. Kalau diungkap sahabat ya, kalau diungkap itu bisa 2 hari lah gimana. Lebih mungkin. Tempatnya udah Jam terbang beda. Itu sahabat ya, intinya kita pesannya apa Bi? Pesannya untuk teman-teman yang maksudnya dalam hal
mengalami pernah mengalami hal-hal yang seperti itu kita menanggapi seperti apa? Jadi kayak gini, kalau kita ketemu kan suka ada yang bilang kalau ketemu dengan makhluk yang begitu katanya apes, itu salah besar. Yang apes? Yang apes katanya makhluk itu, itu gitu. salah besar. Sebab begini, kalau kita ketemu makhluk itu kitanya takut, justru kita yang apes. Oh gitu. Ada batu ditendang jatuh, kita apes. Ada tembok ditabrak, kita yang genjut. Oh iya, benar kami benar juga tuh. Jadi kalau umpama ada ketemu yang gitu, kita berusaha berani, walaupun takut berusaha lah berani. Dia yang takut. Oh gitu. Artinya Melawan rasa takut. Sebisa mungkin kita doa makan. Takut semua Doa Biar dia berpikir, waduh di jelma mereka dahar aing. Insyaallah. Aduh Pak. Aduh. Ya, itu sahabat. Ya kita mah ini hanya silaturahmi sebenarnya sahabat. Mengisi kekosongan kita nih supaya ada ya intinya bercerita antara keluarga dengan keluarga ya seperti ini sahabat gitu, lebih plong. Karena pada intinya semua juga pasti punya pengalaman gitu kan mengenai hal-hal yang seperti itu. Ya intinya sahabat-sahabat semua ya harus terus ya berzikir lah intinya, berdoa, membentengi diri dari doa-doa. Sebab ya makhluk-makhluk seperti itu ya emang sudah tugasnya seperti itu sahabat. Betul. Nggak bisa dimungkiri, nggak bisa dihilangkan karena mereka udah tugasnya untuk menggoda kita. Ya sekali lagi saya terima kasih banyak nih untuk sahabat-sahabat semua ya. Kemudian yang sudah terus. Tapi ngomong belum ada yang ngelele. Ini Bang Eka udah ngelirik terus. Saya perhatiin emang matanya kesini terus ya. Iya, dia mau kayak gini kan. Ini kejauhan begini. Itu sahabat. Terima kasih banyak lah saya perwakilan dari teman-teman semua kru Mata Ketiga. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang masih terus menyaksikan lah. Itu ya kita ini hanya apa ya? Hanya mencoba menyajikan tayangan yang kita mampu ya apa adanya ya kita seperti ini sahabat. Jadi seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang emang menyukai tayangan-tayangan dari Mata Ketiga, saya ucapkan terima kasih. Baik yang tidak menyukai, saya ucapkan juga terima kasih gitu. Karena pada intinya ya hidup itu berdampingan, ada yang suka, ada yang tidak gitu. Kami pahami itu. Jadi ya sekali lagi terus sahabat untuk di subscribe support terus dari video-video kita gitu. komennya juga. Di komen sahabat terserah juga. sahabat itu yang sering balas-balas komen nih sahabat orang ini Kang Ibeng. Nah, kita juga punya pengalaman ya, tapi nanti ya. Kita bertiga apa berempat sih? Berempat ya. Tapi nanti diceritain di sesi yang akan datang yang Kalau cerita pengalaman nggak ada habisnya sahabat gitu. ya benar. Apalagi ini nih, ini saya udah pasti nih 2 hari 2 malam sahabat nggak selesai. Kalau udah bercerita. Kalau saya cerita Coba sapa dulu buat sahabat Mata Ketiga. Sahabat dulu dong, ini Kang Ece sahabat. Ini luar biasa nih. Assalamualaikum bro. buat teman-temannya, Nanti aja bro. buat para nyai Emang ya. so ini nggak tahu ada malu sahabat. Nggak apa-apa lah. Dia bisa hadir bersilaturahmi dengan kita itu dari utama Iya, biar betul. karena pada intinya ya Utamakan silaturahmi. jangan putus, kita tetap silaturahmi sahabat. Baik sahabat, liputan soal cerita misteri Kang Abi untuk kita ungkap lebih dalam lagi, durasinya kemungkinan nggak selesai sahabat. Jadi ya kita akhiri, ya masih banyak sebenarnya Bi, ya. Banyak.
itu yang tadi tuh 8 tahun yang lalu, belum yang 7 tahun yang lalu ya. 6 tahun. Sampai besok pun udah ada ceritanya dia. Gimana sih? Kemarin kirain besok aku udah punya cerita. Itu sahabat, jadi emang ya luar biasa lah, kita ini hidup ya berjalan dia. Iya, betul. Masih hal-hal yang kayak gitu masih ada. Baik sahabat, kayaknya sesi cerita misteri Kang Abi ini kita akhiri. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menonton, dan juga ajak keluarga-keluarga sahabat untuk menyaksikan Mata Ketiga, dan di subscribe, di komen sahabat, di like juga, Kebanyakannya itu. di komen sahabat, di share juga tuh. Oke sahabat, terima kasih banyak. Saya juga mendoakan ya semua sahabat untuk diberi kesehatan, Amin. untuk diberi kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Dan kami tim Mata Ketiga ya minta maaf sahabat jika kami ini dalam menghibur ada salah-salah atau menyakiti perasaan Anda. Kami mengucapkan banyak minta maaf sebesar-besarnya sahabat. Baik, itu kita tutup sahabat. Terus saksikan Mata Ketiga Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.